Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Fitri Handayani dari program studi pendidikan biologi Universitas Lampung. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai genetika pada sub DNA, RNA, dan kromosom. Check it out. Baiklah, sebelum ke materi, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah satu, mengetahui apa itu genetika. Yang kedua, memahami DNA, RNA, dan kromosom. Yang ketiga, mengetahui perbedaan DNA dan RNA. Teman-teman tahu nggak sih apa itu genetika? Jadi, genetika merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Nah, materi genetik tersebut meliputi dari DNA dan RNA. Jadi, ada pengertian menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut James Watson tahun 1928 dan kimiawi Inggris Francis Crick pada tahun 1916. Genetika adalah bagian dari molekul yang sangat besar dan kompleks ditemukan dalam inti sel asam DNA molekul. DNA dan RNA ini jumlahnya ada banyak banget loh teman-teman. Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen. Kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Teman-teman tahu nggak sih fungsi gen itu apa? Jadi fungsi gen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi gen ini adalah membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Jadi informasi genetiknya itu disalurkan ke keturunan masing-masing individu. Nah, kalian tahu nggak sih apa contoh dari gen ini? Nah, banyak sekali contoh dari gen ini. Salah satunya yaitu rambut ibu kalian yang berwarna hitam diwariskan kepada kita. Selanjutnya, fungsi gen yang kedua yaitu mengatur metabolisme untuk perkembangan makhluk hidup. Sekarang, apa kalian tahu apa itu DNA dan RNA? Jadi, DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentrol, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup, dan beberapa virus DNA dibawa oleh individu ke keturunannya. Sedangkan RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Setelah mengetahui apa itu DNA dan RNA, selanjutnya dalam DNA dan RNA terdapat bahasan dengan teman-teman. Apa kalian tahu gen terletak di mana dalam tubuh kita? Gen itu ada pada segmen atau lokus yang terletak di kromosom. Gen itu ada di dominan dan resesif teman-teman. Sehingga gen dominan itu disandingkan dengan huruf besar dan gen resesif disandingkan dengan huruf kecil. Kumpulan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dengan fungsi yang sama itu disebut dengan alel. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih perbedaan DNA dan RNA? Mari kita lihat, check it out. Setelah mengenal DNA dan RNA, kita akan mengenal kromosom teman-teman.
Apa sih yang dimaksud dengan kromosom? Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom ini ada dua jenis, namanya autosom dan gonosom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam membentukkan bentuk fisik selain kelamin. Sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Jangan sampai ketukar ya teman-teman. Di dalam kromosom terdapat beberapa pembagian yang berbeda, yaitu ada kromatid, sentromer, dan kinetokor. Yang pertama itu adalah kromatid. Pengertian kromatid sendiri itu adalah salah satu dari dua lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Kedua, sentromer adalah pusat kromosom dan tempat melekatnya benang spindle. Apa sih yang dimaksud dengan benang spindle? Benang spindle adalah bagian yang berfungsi untuk menghubungkan sentriol pada saat pembelahan sel dan untuk menarik kromosom menuju kutub yang berlawanan pada saat pembelahan sel. Sedangkan yang terakhir adalah kinetokor, adalah bagian dari sentromer. Benang spindle ini melekat pada kinetokor selama masa pembelahan. Selain itu, kromosom terdapat 4 bentuk. Ada yang tahu tidak dari keempat bentuk tersebut? Nah, keempat bentuk tersebut yaitu telosentrik, metasentrik, submetasentrik, dan akrosentrik. Telosentrik hanya memiliki satu lengan dengan sentromer yang terletak di ujung. Sedangkan metasentrik memiliki dua lengan sama panjang dengan sentromer yang terletak di tengah. Lalu, kalau submetasentrik itu seperti apa ya teman-teman? Submetasentrik memiliki kedua lengan yang hampir sama panjang dengan sentromer yang terletak hampir di tengah. Bentuknya juga V, sedangkan akrosentrik memiliki dua lengan yang tidak sama panjang dengan sentromer yang berada dekat ujung bagian kromosomnya. Nah, sekarang udah tahu kan bentuk keempat kromosom itu bagaimana? Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.